Udah nih. Oke, kita sekarang ada di Ngopi, ngobrol bareng Pican. Ini yang paling gua tunggu. Sama, Cing. Ini gua tunggu dari pilkada ini. Iya. Kita mau ngomongin langsung aja, kita mau ngomongin topiknya adalah kenapa kita harus sekolah? Kenapa kita harus sekolah dan betapa pentingnya sekolah? Mungkin banyak yang nggak tahu. Banyak banget nih. Nggak banyak gue. Walaupun sebenarnya temanya mau diganti. Setelah dipikir-pikir kayaknya orang semua udah tahu deh pentingnya sekolah apa. Akhirnya nih mau ganti. Akhirnya orang pada tahu nggak? Itu ada toko Ki Hajar Dewantara, ya mungkin. Gantinya idealisme katanya. Enggak, ini kita ngomongin tetap pentingnya sekolah. Pentingnya sekolah. Karena kata Rahman, Cik. Iya. Sekolah itu bukan hanya sekedar biar pinter aja, kata Rahman. Buat apa? Itu tuh, bukan sekedar biar pinter aja. Sekolah itu penting dari segi ilmu dan pembentukan karakter. Wih, ngeri. Termasuk kecerdasan intelektual, IQ, dan emosional, EQ. Wih. Bahkan dalam pasal UUD 1945, dalam UUD nih, pasal 31 ayat 1, disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Di ayat 2-nya dijelaskan jika pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar melalui sekolah. Makanya ada gratis sekolah. Gratis sekolah? Sekolah negeri gratis. Negeri mana? Negeri mana aja, semua gratis. Oh, gratis. SMP juga 9 tahun, karena wajib belajar 9 tahun. 9 tahun itu SMP nggak ada bayaran, SPP nggak ada. Oh, ternyata ini. Uang bangku ada. Iya, ini. Oh, uang pagar. Uang bangku, uang pagar. Iya bener. Kenapa harus ada gitu-gitu, Cing ya? Harus ada apa? Uang pagar, uang bangku, uang AC. Ya untuk menyiasati, karena nggak cukup juga kali sebenarnya. Dari pemerintah ya? Iya, nggak cukup juga gitu. Tapi menurut lo emang harus gratis apa enggak, Cing? Menurut gue gratis. Yang warga harus gratis, tapi kayak lo harus untuk fasilitasnya oke lah kalau kita urunan tuh oke ya. Kalau untuk fasilitas gedung biar nyaman anak kita sekolah. Harusnya sih udah pemerintah semua. Pemerintah semua ya. Harusnya pemerintah semua. Cuman mungkin karena nggak cukup juga uangnya kali. Nggak cukup juga uangnya. Misalnya chatnya ngelotok atau ada yang bocor di tengah-tengah tahun anggaran. Yang itu anggarannya belum ada lagi. Anggarannya belum ada. Nah itu dari mana? Iya benar sih. Tapi ikhlas nggak, Cing? Kalau gue mah ikhlas kayaknya ya. Ikhlas ya? Iya, tapi kan kadang-kadang suka disalah. Yang paling males itu disalahgunain. Disalahgunain, kayak gitu. Tapi emang sekolah menurut lo penting nggak? Nah, gue nggak tahu nih, Cing. Makanya inilah kita bedah penting atau enggaknya ya. Penting. Kenapa bisa penting menurut lo? Belajar baca. Iya, betul. Ya. Itu orang juga udah tahu ya, kayaknya biar bisa baca di sekolah, karena nggak mungkin lo. Tapi ada orang yang nggak sekolah tapi bisa baca. Sekolah, iya. Tapi kan tetap harus ada lembaganya, Cing, harus ada wadahnya gitu loh, Cing. Iya. Itu harus ada tempat belajarnya. Iya. Iya nggak? Iya, benar-benar. Seberapa banyak nih? Emang harusnya dibebanin ke siapa? Ke orang tua misalnya. Seberapa banyak orang tuanya punya waktu buat ngajarin. Jadi sekolah itu penting. Karena kan masyarakat itu kan terdiri dari individu-individu yang harus diatur oleh sebuah aturan. Sebuah aturan itu akan dijalankan oleh individu-individu yang mengerti. Betul. Individu yang mengerti akan aturan itu. Nah, supaya individu-individu itu mengerti, harus kita kasih pendidikan. Bener. Supaya roda kehidupan ini jalan sesuai dengan aturan. Betul. Kalau lo tidak sekolah, kemungkinan besar lo tidak akan mengerti aturan-aturan yang harusnya berlaku di masyarakat. Nah, tapi sistem pendidikan Indonesia sesuai nggak, Cing? Gimana? Dengan kondisi yang ada nih, kan misalkan di SD kita diajarin, kan kalau di Indonesia kan udah jelas tuh, TK lo belajar abjad, nyanyi. Iya. SD lo belajar tambah-tambahan. Iya. Diperdalam lagi. Menurut lo itu kadang-kadang kayaknya nggak harus gitu dah. Karena misalnya kayak
anak SD itu sebenarnya harus diajarin tentang life skill misalnya menurut gua. Iya. Sebenarnya kayak gitu-gitu kan harus ada apa ya? Improvement juga dong, Cing. Ya kan kita kurikulum beda-beda. Nah, itu juga tuh gua juga kan karena gua bego ya. Kenapa? Kurikulumnya SD negeri sama swasta sama nggak sih? Harus sama dulu. Harus ada. Dulu harus kan sama. zaman kita iya. kan Harus sama. Ya kurikulum tuh berdasarkan kurikulum. Lu apa namanya kurikulum apa dulu namanya? Ada gua kurikulum 84, kurikulum 94, ada kurikulum yang pakai nama juga. Kurikulum Merdeka ya sekarang. Iya. Nah, Montessori ya. Cambridge. Iya, itu kan yang dari luar negeri. Nah, itu diakuin juga, Cing, sama negara, Cing? Enggak. Di kita mah. Lah, anak gue Cambridge. Ya nggak apa-apa, nanti lo kalau mau sekolah yang pakai kurikulum Cambridge lebih gampang. Kalau menurut gue, itu cuma masalah kebiasaan. Kalau lo mau pakai yang kurikulum nasional, ya lo akan tes sesuai dengan yang diberlakukan di nasional. Cambridge-nya nggak berlaku. Cambridge, ini kayak anak gue nih lagi sekolah. Cambridge anak lo juga kan? Di IB kalau nggak salah. Ada IB, ada Cambridge, ada banyak. IB juga ada beberapa, gue juga nggak tahu ininya. Cuman kayak sekarang nih sekolah anak gue SMA ini udah bisa milih mata pelajaran. Iya, mata pelajaran bener. Udah. Kayak SKS kan? Iya, kayak SKS. Jadi lo mau masuk apa? Ilmu komunikasi. Ya udah lo pelajarin aja yang penting untuk di ilmu komunikasi. Untuk penting di ilmu komunikasi. Jadi kalau nggak salah cuma 6 mata pelajaran. Cuma 6 mata pelajaran. Tapi jadi bermasalah karena kalau lo mau tes universitas negeri di sini, beda cara belajarnya. Nah itu gitu. maksud gua berlakunya gimana gitu. Kayak misalnya sekarang nih Cambridge, terus itu akan ngaruh nggak ke universitas yang mau dia tuju atau ijazahnya diakuin nggak sih, Cing? Diakuin sekolah kan tetap sekolah, tetap ujian nasional, tetap. Oh iya ada ujian nasional ya? Ada tetap ada ujiannya. UN ya? Itunya ya? yang ini, tapi kalau lo terbiasa dengan mungkin, gue nggak tahu detailnya gimana, Cambridge gimana, IB kayak gimana. Pada saat lo sudah melakukan itu di masa sekolah, katanya di SMA, nanti pada saat kuliah lo tidak terlalu kaget dengan model belajarnya, dengan cara metode-metodenya, dengan tugas-tugasnya gitu. Dengan ininya nggak usah jauh-jauh tentang metodenya deh. Sistemnya aja kita kaget banget, Cing. Kayak waktu gue dari SMA, lulus SMA kuliah, ngisi KRS, itu aja bingung, Cing. Bingung setengah mati. Terus hari kita juga, karena dulu nggak masuk sekali, nggak masuk 2 kali, aman. Ternyata itu berpengaruh. Terus ada ujian setengah semester, nah itu tuh kaget kita. Nah kalau anak sekarang tuh nggak terlalu kaget pas kuliah, karena udah begitu kan. Udah begitu ya. Anak gue tuh ada ujian tengah semester, ujian semester. Nah kita kan percau. Jadi jomplang lah gitu sistem. Nah, jauh antara SMA sama kuliah dulu emang kita jauh banget. Iya beda banget kan. Iya. Orang kita disuruh milih lo mau apa aja kita kebingungan awal. Saking kita tuh dijejelin aja selama SD sampai SMA, lo harus belajar ini gitu. Begitu di kuliah kita dibebasin untuk milih mana, kita kebingungan sendiri. Terus yang paling kasihan teman gue, Cing. Dia pengen jadi dokter misalnya. Kayak karena keterbatasan informasi zaman sekolah kan, namanya juga anak Bekasi atau apa, dia ngambil IPS misalnya, pas tuh aduh gue nggak bisa ngambil kedokteran, kayak gitu-gitu juga ngaruh ternyata, Cing. Ya kan tuh beda tuh, karena nggak dikasih tahu tuh yang benar-benar detail, harus gini. Nah ternyata anak IPA enak banget, kalau udah di IPA lo bisa ngambil akuntansi boleh. Nah IPS nggak boleh tuh, cuman terbatas akuntansi, ekonomi. Lu nggak boleh tuh, bahasa boleh, tapi lu kedokteran apa tuh nggak boleh tuh, karena bisa. IPS kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang tuh juga gue juga bingung kok, anak gue sedikit banget, 6 kalau nggak salah mata pelajarannya, cuman sampai kelas 3. Sekarang kan kelas 2. Ya udah ngambil nih 6 nih yang dipelajarin cuman itu doang. Tapi yang kayaknya bakal ada di ujian nasional tuh harus pakai matematika dasar. Ya kayak bahasa Indonesia itu harus ngambil. Nah, tapi dari 6 mata kuliah, 6 mata pelajaran itu ya matematika pasti jadi yang ke-7 atau ke-8 nih kan? 6. Ada di 6 matematikanya. Matematika dasar, matematika nih ya. Itu baru aja ngobrol nih. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, logik, science. Enggak, dia nggak ke science. Dia memang nggak mau maksudnya. Bisnis manajemen udah ada. Anjay. Lah, dulu nggak ada bisnis manajemen gitu. Satu lagi apa ya? Pokoknya history. 6. Sejarah.
udah beda ininya. Kalau Rahman dulu sekolah SMA ambil jurusannya ahli besi. Pandai besi. Bikin pedang. Ngecor. Makanya tiba-tiba tengah syuting minta ganti tem. Karena sering gitu deh, order pedang, Mas kapak aja Mas. Kapak tebel kan, nggak harus lancip-lancip dia. Yang penting bisa ngancurin. Ya beda-beda memang udah pendidikan sekarang. Tapi yang negeri gue nggak tahu ya kayak gimana. Mungkin juga udah mulai ada penyesuaian. Bener kayak sih, gitu harusnya udah banyak yang bilang kan kayaknya kita terlalu banyak beban pelajaran buat anak-anak tuh. Bener, mata pelajarannya banyak banget. Mata pelajarannya banyak banget. Terlalu banyak, bener. Iya. Akhirnya jadi ngapalin, Cing, jadi ribet. Iya. Mereka tuh ngapalin, anak gue tuh ya stres karena anak gue tuh kayak gue ngapal tuh agak ribet, agak berabe gitu. Nah, gue tuh kadang-kadang gini. Ya karena gue juga sekolah tuh, lo tuh sekolah berprestasi nggak, Cing? SMA? Gue sampai SD doang. Gue SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juara 1. Ranking 1. 3 jauhnya tuh? Iya, semua 6 tahunnya. Anjay. SMP. Udah kena lem lah satu SMP. SMP, 1 semester gue masih bagus. 1 jauh? Semester dong kalau udah SMP. Bukan masih jauh, Cing? Enggak, waktu zaman gue, SD jauh. Kalau SMP SMA semester. Gue jauh juga kayak Cing itu, Cing. Iya, udah ganti memang. Jauh lagi. Iya. Semester pertama masih bagus, semester 2 sampai lulus SMA jelek mulu gue. Ya 5 besar di bawah lah. Itu bisa segitu jomplangnya kan? Iya, karena nggak belajar. Nah, karena emang kuncinya itu kan belajar. Cing, ngapalin. Karena udah terlalu sok. Waktu SD nggak usah belajar bisa gitu. Jadi gue ngerasa, kayaknya sekolah mah emang nggak usah belajar kali ya. Ini aja udah bisa gitu. Nah begitu masuk ke SMP, orang-orang pinter dari SD yang lain ada gitu. Ya, gue kagak ada apa-apanya gitu. Nah kalau gue, kuncinya pokoknya gue harus ngapalin ya. Karena kelemahan gue tuh ngapalin. Mungkin secara logika, gue tuh kalau udah hafal, paling nggak basic ada logikanya udah main tuh, Cing. Gue tuh karena cau kan ya, pernah tuh cau 1 ranking 3, cau 2 merahnya 2 gitu, Cing. Terus karena merahnya banyak diomelin kan, dihukum lah, cau 3 ranking 3 lagi gitu gue, Cing. Jomplang iya, jadi emang gue tuh, nah itu kan nggak diajarin tuh tentang persistensi. Menurut gue tuh lebih penting gimana konsistensi, kayak udah kamu nggak perlu belajar karena kan nyokap dulu mau ulangan belajar. Nah hari-harian kan agak cuek tuh orang tua zaman dulu. Nah sekarang kan lebih ngajarin kayak, nah belajarnya konsisten, udah sehari 30 menit, tapi tiap hari kamu ngapalin. Nanti pas ulangan udah nggak kaget lagi, tinggal ngulang doang. Nah kayak gitu-gitu kan kita nggak diajarin dulu, Cing. Iya. Tentang konsistensinya, tentang persistensinya. Kalau ada masalah, kamu harus persisten, harus gini-gini. Ayo cari jalan keluar, cari jawabannya sampai kamu bisa. Nah, kayak gitu tuh nggak diajarin tuh. Nah itu gue keterima di universitas negeri ya. Untuk orang yang ada di level gue, mungkin jarang tuh yang keterima. Maksudnya yang di level di SMA nih, maksudnya levelan gue harusnya nggak keterima di negeri dah. Oh, gitu. Karena nilainya pas-pasan banget, pas-pasan banget. Tapi waktu itu gue ini pendapat musibah. Tangan gue nih. Yang itu, yang sobek gitu. Iya, sobek gitu. Jadi gue tuh cari-cari akhirnya karena gue udah nggak bisa. Ini gue konsentrasi bikin bunder-bunderan nih. Sama gue cari-cari. Kalau orang pengen keterima tuh sebenarnya kita harus tahu semua apa nggak sih gitu. Jadi gue nyari-nyari informasi. Kalau mau dapat di jurusan ini, banyakin bener di tes matematika dasar, bahasa Inggris apa itu. Jadi gue belajarnya itu doang. Akhirnya gue keterima yang itu, si hubungan internasional. Lu tau dari mana? Itu belajar dari mana, Cing? Akan banyak banyak informasi itu tanya-tanya. Emang yang ini jadi kan dia bilang sistemnya tuh bener 2 salah -1 yang gitu-gitu kan ada gitu-gituannya kalau di ini. Terus kalau lo mau dapat yang psikologi ini banyakin bener di apa namanya apa ya waktu itu ya, pokoknya adalah gue dapet nih kalau lo mau hubungan internasional lo matematika dasar sama bahasa Inggris aja lo pelajarin gitu. Jadi itu aja yang gue
tekenin. Nah, nyambung nggak, Cing? Pas hubungan internasional itu, matematika ternyata harus... Nyambung. Apa, Sangat. Matematika dasar, logika berpikir. Oh, logika itu ya? Iya. Kalau menurut gue kuliah juga dapat cuman cara berpikir doang. Gue nggak hafal juga sejarah Jepang gimana, sejarah Papua Nugini gimana. Nggak, lu ada matematika nggak? Maksudnya? Kuliah? Dapat matematika Enggak, juga? udah enggak. Udah enggak? Udah enggak ada. Berarti emang yang dilihat adalah cara proses berpikir dulu ya? Oh, dengan matematika itu, logikanya jalan ya orang. Oh iya ya. Makanya kalau orang sekarang bimbel nih, kalau bimbel tuh yang diajarin tuh ada logik sama matematika dasar. Gue bilang logik kayak gimana sih, gue juga bimbel tentang logik kayak gimana, kayak yang ini misalnya gini. Sapi makannya rumput warnanya hijau. Nah. Apakah sapi makan warna hijau gitu? Itu dia dilatih tuh. Apakah setiap yang hijau akan dimakan oleh sapi gitu? Oh. Nah, gue nggak tahu tuh ininya tuh silabusnya tuh kayak gimana. Gue tanya sama anak gue, logik itu kayak gimana sih pelajarannya gitu. Dia ngasih contoh gitu, di sapi makannya rumput makannya hijau. Warnanya hijau. Apakah setiap yang hijau adalah makanan sapi? Kan enggak kan? Kalau rumput, iya pasti makanan sapi. Kalau rumput, ya udah pasti hijau. Tapi hijau belum tentu rumput. Hijau belum tentu yang kayak gitu-gitu tuh yang di... Jadi Matahari Abdul Jalil nggak bakal dimakan dari itu ya? Karena? Kan pakai baju hijau, pakai jas hijau Matahari Abdul Jalil. Karena dia bukan rumput. Iya, walaupun dia pakai hijau, P3. Oh gitu ya? Iya, PKB pertama. Nomor 38, Matahari Abdul. Iya. Oh gitu, Cing. Ada tuh sekarang ininya. Logiknya belajar logik katanya. Kan kita nggak ada ya dulu ya gitu. Nggak boro-boro, Cing. Itu ada kali, tapi masuk di mana gitu. Yang sering kita... Ada lah. A benar, B benar. A dan B itu logika berhubungan. Ya? Iya, itu kan logis. Oh. Semuanya benar ya, kayak gitu. Itu kan semua mata pelajaran. Iya, tapi kita nggak diajarin secara khusus untuk belajar itu kan. Padahal itu penting ya, Cing, logika ya. Logika gitu. Karena ya itu yang hari-hari kita ngadepin harus pakai logika. Harus pakai logika, benar. Dan itu gue iya sih bener, ternyata itu basicnya dari matematika ya. Iya, semuanya katanya matematika dah. Semuanya gue yang kemarin ada di tamu Hohoihi mengenai konservasi alam. Kenapa yang di blow up itu tentang singa yang udah mulai punah gitu. Singa udah mulai punah. Itu cuman buat trigger orang supaya memang mau konservasi alam gitu. Kalau singa punah, bukan cuma singa yang hilang, tapi keseimbangan alam akan berantakan kata dia. Bukan cuma sekedar kita nggak ada singa, ntar terlalu banyak kambing. Kambing kan selama ada orang Islam aman, Cing, kan dipotong tuh. Iya kan di hutan kayaknya udah kagak ada kambing deh, Cing. Ada. Kambing hutan? Iya, makanya nih. Kamput. Kalau kamput kan kambing putih. Kamput. Kambing liar itu di hutan apa, Cing? Ya kita jarang ke ini. Ya terus makanannya apa? Kambing, singa. McD. McD kambing. Nggak, dia paling makan babi. Iya taro dah ya. Celeng. Iya taro itu kambing. Ya. Dia mau menjelaskan bahwa kalau si singa nggak ada, hewan-hewan yang harus jadi dimakan singa itu banyak. Nah kalau dia banyak, mungkin tumbuhan rumput jadi habis. Rumput botak, banjir gitu. Iya bener ya. Nggak cuman hilang si macannya itu, karena keseimbangan alam kayak gitu tuh. Singa banyak, kambing tinggal dikit. Oh ya, kalau singanya kebanyakan. Ya, kambing tinggal dikit. Begitu kambing dikit, nih normalnya katanya hidupnya harus begini nih. Singa nih, terus ada kambing. Dia makan banyak kambing, singa akan semakin banyak. Otomatis kambing tinggal dikit. Nah, lama-lama singa juga akan dikit karena kambingnya dikit. Oh, karena kekurangan makanan. Iya, emang keseimbangan alam memang begitu. Nah, kambingnya dimakan sama orang sekarang masalah juga, Cing. Ya kan yang bukan di hutan. Kan yang diternak mah beda lagi. Nah, yang kita ternak kita lempar ke hutan. Nggak doyan kali deh. Nggak doyan singanya. Kambing. Nah, tuh pentingnya sekolah supaya lo logiknya jalan.
supaya logik lo jalan. Bener ya kayak gini. Nah, ini kan orang-orang kadang-kadang meremehkan. Ngapain sekolah? Iya, mana ngerti. Gue dulu gitu, Cing. Akhirnya gue sadar, gue dulu ngeremehkan sekolah. Gue ulangan nasional nih, ujian nasional, UN, bertepatan dengan pertandingan sepak bola. Klub gue milih main bola, Cing. Nggak ikut UN? Nggak ikut, bukan UN. Dulu kan ada ulangan. Iya, testing. Iya, testing. Gue lebih memilih main sepak bola. Sehingga testing di rapot gue nilai sejarahnya 4. Karena meremehkan. Nah, pentingnya sekolah ternyata begitu tuh. Iya. Itu gara-gara lo main bola. Lo nggak ngerti kambing hutan sama kambing. Gue nggak ngerti kambing sih nggak doyan tuh. Ya, kambing yang di Jatinegara itu nggak doyan dia. Enggak. Yang di Kampung Melayu tuh. Kagak ya. Kambing cemen nih. Lembek. Ya mungkin lembek. Oh, gitu ya, diajarinnya begitu. Itu logika ya? Logika. Mangrove. Hutan mangrove? Kenapa? Kalau nggak ada mangrove, bisa apa? Banjir rob kayak gitu. Kayak gitu-gitu ya? Iya. Oh, berarti pentingnya menjaga alam tuh logikanya juga harus jalan ya? Iya, karena kita ya ngapain sih ada singa mulu yang di ini singa harimau Sumatera udah tinggal sekian gitu. Tapi kan emang kalau itu sih gue selain keseimbangan alam ya, gila kita kehilangan hewan tuh juga sih. Iya, habis memang. Kayak, nah kalau orang hutan hilang, nggak apa-apa dong. Kan Ya, pisang jadi banyak. Kita kagak tahu juga kalau pisang kebanyakan efeknya. Karena kita nggak sekolah tentang itu, kita nggak tahu. Kalau pisang kebanyakan mungkin dia terlalu ngambil banyak air dari tanah. Jadi kering. Berak keras. Nah, berak keras. Berak keras beneran kalau makan pisang? Enggak dong, kebalik. Berak keras, Cing. Lah, makan pisang berak enggak lah. Lo mencret. Lo diare nih, kasih pisang. Ambel. Dia tapi keluar sama lagi. Keluar di sini. Keluar picok. Kalau lu bol mampet. Pisang batu. Bol mampet, kasih paya. Oh, paya iya. Kalau lu mencret, kasih pisang. Iya, Cing. Tai jadi padat kayak bahan baku kendi. Nah, kayak begitu. Tanah liat. Nah, jadi begitu. Kayak tembikar, bahan tembikar. Iya. Nah, kalau monyet kagak ada, aman dong, Cing. Kan pisang, buah-buahan malah bagus, nggak dimakan. Mungkin kalau banyak pisangnya. Kalau ternyata kebanyakan pohon pisang merusak lingkungannya, habis airnya kemakan sama dia sehingga tumbuhan lain tidak tumbuh. Oh, kekeringan. Gitu ya? Iya, mungkin aja kita. Kelelawar kenapa? Kelelawar keluarnya malam. Iya. Iya. Hilang. Nggak ada dia. Punah. Aman dong, Cing. Buah-buahan kagak digigit. Dia soalnya ngeselin sih, abisin kayak kalau dihabisin kan kita juga nggak kesel. Dia cuma gigit dikit doang. Tapi kan dia juga berjasa untuk yang penyerbukan ya, bukan ya? Iya juga sih, iya benar. Dia bukan sih? Iya. Yang hinggap ke sini. Iya, benar. Gitu. Kayak kupu-kupu dia. Iya. Kayak kupu-kupu, tapi dia lebih pohon-pohon gede. Iya. Kalau kupu-kupu kan bunga-bunga kecil. Ya, Oh, dia pohon-pohon gede. Iya benar juga. Oh iya, itu juga ya kalau kelelawar punah. Nah, proses. Ada juga tuh. Waktu itu yang ngomong juga tuh siapa namanya sih? Yang itu. Martin Luther King. Bukan. Aduh, namanya siapa deh? Di Cina, gara-gara pakai ini hilang kupu-kupu kalau nggak salah, punah kupu-kupu. Gara-gara apa? Gara-garanya tuh kayak nggak, kok tidak habis sih kupu-kupu gitu. Gara-gara yang kayak nggak nyambung gitu. Nah, di kota, Cing, kita udah lo lihat kupu-kupu tadi kapan? Udah lama banget. Udah lama banget ya. Kemarin gue main ke Curug di Ciwidey, gue camping. Gue belum pernah lihat tuh, Cing. Sekumpulan kupu-kupu ada kali 200, Cing. Terbang ke sana kemari gitu. Sehingga alamnya subur gitu, banyak bunga-bunga di Jakarta ya karena udah kagak ada tempatnya juga ya. Iya. Dan udah bisa dibilang ya udah nggak sehat gitu. Iya, kita mau numbuhin bunga kalau nggak ada yang penyerbukannya bagaimana? Iya. Itu kan harus dari serangga-serangga. Benar, harus dari kupu-kupu ya. Oh, iya. Ya itu logika sih ya. Nah, itu pentingnya sekolah. Itu pentingnya sekolah, benar. Bisa jahit, kalau jahit penting nggak menurut lo?
Iya kan bisa sekolah juga, sekolah jahit. Iya benar, Sekolah jahit sama sekolah kita tuh hampir sama. Dari dulu udah ada sekolah menjahit Juliana, iya, dari dulu udah ada. Bener. Itu sama kayak Tamsis lah ya itu. Iya, udah ada dulu. Legenda sekolah lah. menjahit Juliana sampai sekarang masih ada. Masih lulusannya. Itu lulusannya bisa masuk UI nggak kalau lu sekolahnya di Itu kan keinian, itu vokasi, itu keterampilan, skill. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa karena dia nggak ikut ngelamar ujian kerja di nasional. Samsung. Kalau pakai ijazah Juliana Jaya, ngelamar kerja di Samsung. Bagian apa? Packing. Mungkin. Kalau packing mungkin karena dia bisa rapi. Bener. Akunting. Akunting Nggak bisa ya? nggak bisa kalau akunting. Oh. Berarti ijazahnya susah juga itu ya? Iya dia ngejahit aja buat Ngejahit doang pegawai ya? Samsung. Maksudnya kalau mau bikin dressnya, bikin apa namanya seragamnya. Oh itu bikin bisa. konveksi ya? Iya. Tuh. Jadi sekolah nggak cuman yang formal, informal juga. Penting. Yang sekolah bahasa Inggris, tadi sekolah logika, sekolah nyetir itu penting juga Cing ya sebenarnya Cing ya. Sangat penting. Semua sekolah belajar sih sebenarnya. Iya sebenarnya belajar sih. Belajar ya. Nah sekolah itu kan wadahnya, lembaganya. Tempat kita belajar. Yang yang punya metode, yang akhirnya lo belajarnya bener, nggak scatter, nggak salah-salan. Iya. Bener-bener. Dan itu kayak sekolah public speaking itu juga penting tuh Cing, kayak gitu-gitu Cing. Iya. Kayak lo ketemu konflik pertama di mana sama orang lain? Di sekolah. Di sekolah kita ketemu sama konflik sebenarnya konflik. Kita masih di rumah kita konflik sama orang tua, sama adik, sama kakak. Begitu kita udah sekolah. Sosial, konflik sosial. Iya. Di mana kita dapatin kemampuan kita untuk hidup sosial. Untuk bersosialisasi. Nah, itu Cing, menurut gue tuh sekolah itu kadang-kadang kan ini bener nih. Ini banyak orang yang gini. Ntar aja sekolah ini kok langsung SD. Langsung SD aja sekolah ini. Gitu tuh. Nah, menurut gue TK itu lumayan penting, Cing. Permasalahannya ada TK yang udah ngajarin baca. Nah, itu makanya kita harus lihat juga. Sebenarnya kan kalau menurut gua yang perlu dilatih, yang perlu dikasih basicnya itu bersosialisasi, Cing. Iya betul. Nih, waktu kita pandemi, anak-anak kecil angkatan pandemi banyak yang speech delay. Bener. Anak gue speech delay. Karena nggak bersosialisasi. Bener, karena nggak main. Iya. Dia nggak punya peer pressure. Iya. Peer pressure itu nggak ada. Iya, dia nggak ada keterpaksaan untuk ngomong. Karena orang tuanya dengan dia AAU ngerti. AAU iya, ngerti gitu. Ngerti. Tapi gue coba dia main AAU nggak mungkin Cing. Orang yang lain UA. Iya bener, anaknya Didi. Bener, anak gue. Anak lo, kayaknya ada beberapa yang karena speech delay tuh. Yang anak-anak yang umur-umur 3-4 tahun di masa pandemi. Waktu pandemi dia, anak gue tuh yang kedua. Itu bener-bener gak ketemu orang kan, segala macem. Wah, parah Cing. Gitu doang. Tapi pas masukin klub bola. Tiba-tiba pandemi udah berkurang tuh. Wah, itu cepet banget Cing. Pesat. Ya karena ketemu orang kan. Dipaksa gitu ya? Dipaksa. Iya. Nah, maksud gue tuh sekolah itu, nih teman-teman nih, kalau lu punya rezeki, punya waktu gitu, punya ke lapangan, nggak apa-apa. Sekolahin TK itu, even preschool juga nggak apa-apa, karena diajarin sosialisasi. Iya. Jangan yang TK apa namanya tujuannya supaya bisa baca. Bisa baca, bisa jangan main. Lagian juga ya, ada orang yang begitu di kehidupan bukan kehidupan asli ya, kehidupan kita sehari-hari nih, itu nggak ada pengaruhnya juga ya orang yang baru bisa baca kelas 1 sama TK. Nggak gede, nggak jauh gapnya gitu. Nggak jauh gapnya. Karena anak kecil kan berkembangnya kan magic ya, bisa pesat gitu kan. Bahkan kita sama orang yang nggak naik aja sekarang udah nggak ada. Bener. Udah nggak ada ngaruhnya. Bener. Temen gue yang ranking 1 mulu sama gue nih yang geblek sama aja. Sama aja. Bener. Kemampuan sosialisasi Cing, penting Cing. Iya. Jadi menurut gue tuh, ya gue kan dengar sekolah di luar negeri lah ya. Kayak SD-nya diajarin apa sih, kayak di Jepang. SD tuh diajarin ngantri. Diajarin memilah sampah. Diajarin pentingnya berempati ke orang tua. Kayak lu masuk bus, ada nenek-nenek, kasih kursinya. Gitu, copot tuh bautnya. Bautnya gitu ya, dikasih, dibawa pulang sama nenek-neneknya. Kayak gitu kan Cing. Ada nenek-nenek mau nyebrang, lo nyebrang. Mau nyebrang, iya. Kalau dia nggak mau nyebrang, ya jangan dipaksa. Gue pernah Cing. Gue pernah Cing. Dulu kan saking pengen berbuat baik buat semesta, buat dunia. Lu pernah nggak punya masa-masa itu Cing?
Kayak lu pengen baik sama semua orang di bumi ini, lu pengen ngerasa lu tuh berkontribusi untuk kebaikan, bisa jadi contoh kebaikan buat orang lain. Lu pernah gak ada momen? Pernah. Gue pernah tuh, Cing. Umur 22 lah. Gue nyebrangin orang buta, Cing. Sekali. Wah, orang butanya makasih banget, Cing. Terus pas gue balik ke motor, gue naik motor nih, ada orang buta mau nyebrang, gue seberangin, gue bantuin. Depan Metropolitan Mall tuh, gue seberangin. Terus pas gue balik ke motor, pada senyum-senyum orang, Cing. Kayak, baik banget nih bapak-bapak, mbak, mas-mas ini baik banget. Itu ngerasa kayak, wah, gila, gue ngasih impact yang baik nih buat orang nih. Terus gue pernah naik motor, ada kucing di tengah jalan, gue berhenti, gue stopin, gue pinggirin. Nah akhirnya kecanduan tuh, Cing, kayak berbuat baik. Nah sampai akhirnya gue di depan Metropolitan Mall lagi ada orang buta tuh, Cing, diri di dekat lampu merah. Wah, ini orang buta mau nyebrang nih. Gue parkir motornya, gue berhenti motornya. Terus gue gandeng, terus jangan Pak, saya cuma mau cari uang Pak. Jangan Pak, jangan ditangkap Pak, saya cuma mau cari uang Pak. Dikira Satpol PP. Tapi buta beneran nggak? Buta beneran, cuma cari uang Pak, saya Pak, jangan ditangkap. Dia nggak mau nyebrang? Nggak mau nyebrang, dia lagi emang nunggu lampu merah. Nunggu lampu merah terus ke mobil-mobil. Iya, mau minta-minta. Iya, ternyata itu kalau minta-minta. Nah mau gue seberang, jadi gue rangkul kan, langsung gue berhenti nih. Gue berhenti, gue rangkul kan. Ayo Pak, jangan Pak, langsung gitu. Saya cuma mau cari uang, gitu. Sampai nangis sih. Saya cuma mau cari uang, jangan Pak, saya orang kecil. Lah, oh, kamu minta-minta. Nah itulah pentingnya sekolah supaya lo bisa berlogika. Nggak semua orang di sana minta diseberangin. Iya kan? Itu kan kayak ada orang di lampu merah. Mau nyebrang, tapi tidak semua orang di lampu merah mau nyebrang. Itu logika. Iya. Ada orang berdiri di lampu merah, kemungkinan dia emang mau nyebrang. Iya, kan menunggu lampu merah karena dia mau nyebrang. Tapi nggak semua orang ada di lampu merah mau nyebrang. Beda itu. Iya. Padahal dirinya sama-sama di lampu merah. Lampu merah. Nah itu logis. Dan itu hanya bisa didapatkan di sekolah. Dengan pendidikan yang benar. Pentingnya sekolah. Benar. Itu gue malu, Cing. Gue malu, Cing, pas balik ke motor. Malu gue liat sama orang. Ini apaan sih orang gitu, mau nangkep orang buta gitu, Cing. Kalau gue yang paling malu kayak gitu tuh karena SMP kelas 1. Kan gue ngerasa gede ya. Kita kan selalu ngerasa gede di setiap rentang umur kita. Gitu ya. SMP kelas 1 udah pada ngerokok kan. Udah pada ngerokok nih. Jalan-jalan gue ke Luliang. Gue inget banget temennya. Dua si Suryadi. Lo sama Suryadi? Sama Suryadi gue berdua, sama Benny Suryadi gue terus ngerokok gitu. Sampai sama bapak, Suryadi sok-sokan nawarin rokok. Sama bapak? Sama bapak dikelepak. Kecil. Kayak gitu udah asik gitu ya. Dah, kelas 1 SMP gue juga gue kelepak kali kalau ada yang nawarin gue rokok kelas 1. Kan kita kerasanya udah asik aja. Akrab banget loh. Aduh, jatuh dulu. Itu malu Cing ya? Iya, orang kita ngerasa kita asik. Iya sih. Dia kelepak gue. Itu juga, gue ngerasa gue baik, Cing. Nggak ada niat apa-apa. Nah balik lagi, itu logika sih. Iya. Benar-benar tuh. Nah itu bisa didapat di sekolah. Apalagi sekarang katanya udah dipelajari ya. Yang kayak gitu-gitu. Iya benar. Kalau anak gue tuh yang gue tahu diajarin life skill, Cing. Ngapain? Kayak misalnya pentingnya lo di rumah tuh berkontribusi buat di rumah, kayak diajarin nyiram tanaman, diajarin bersih-bersih, dimasukin ke kurikulum gitu. Anjing bener genteng, ngapain? Lo di rumah tugasnya, Cing, waktu itu bikin video nyiram tanaman. Bikin video lagi ngepel gitu. Nah kadang-kadang kita tuh nggak dikasih tahu mungkin sekarang kita dikasih tahu ya bahwa gunanya nyiram tanaman apaan, kontribusinya terhadap hidup itu kalau lo nyiramin tanaman apaan. Nah sekarang kayaknya dikasih tahu dah. Jadi kita nggak cuman sekedar nyiramin tanaman, nggak ada kegiatan itu, cuma dikasih tahu tuh di intentionnya apa? Iya kayak gitu. Mungkin ya, kalau sekarang mungkin dikasih tahu ya gitu-gitunya. Gitu. Sebenarnya dulu kita juga diajarin piket gitu-gitu ya sebenarnya. Iya, cuman kita nggak tahu aja nih. Esensinya apa? Esensinya apa? Bersih itu kenapa kita harus bersih gitu? Ada tulisannya kebersihan sebagai dari iman. Iya. Gede.
Ya gitu-gituan doang, tapi kan kita nggak tahu. Tapi nggak terejawantahkan, nggak terrefleksikan di kehidupan Cuma nyata. sehari-hari. Padahal kita disuruh piket terus. Cuman ya udah. Jadi kayak itu adalah sebuah tugas, bukan sebuah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kecil nggak diajarin berpikir logis. tujuan, berpikir logis. Iya, lo ikutin aja. Iya, gitu. lo ikutin. Nah, kayak orang Jepang yang kemarin nonton bola tuh, Cing. Mereka kan habis pertandingan Indonesia-Jepang, mereka beres-beres. Beres-beres ya. Bersih-bersih. Jadi emang udah terwujud gitu, Cing. Udah jadi gitu, bentuk outputnya itu udah kelihatan. Nah, itu kan karena sesuatu yang rentang waktunya panjang dan masuk ke dalam bawah sadarnya dia kan. Nah, itu didapatkan di sekolah. Di sekolah. Itulah pentingnya sekolah. Nah, pentingnya sekolah kurikulum juga penting banget. Iya, bagaimana mendesain kurikulum. Nah, katanya pendidikan kita sekarang ini didesain sama orang Belanda zaman dulu, bener nggak sih, Cing? Katanya. Ya, Katanya sih. karena sekolah kenapa kayak begini? Karena untuk menciptakan admin-admin yang bagus buat membantu POC kan? Mungkin ya. Kalau dulu kan. kalau gue dengar yang dari si Abdur. Bukan Abdur. Orang yang bergerak di bidang hukum. Sistem pengadilan kita itu diadopsi dari Belanda. Di Belanda itu ada beberapa tingkatan. Kita yang paling rendah, diadopsi dari yang paling rendah. Tujuannya adalah untuk membuat si tersangka pasti salah. Gitu. Jadi didesainlah sebuah sistem pengadilan kalau yang tersangka tuh pasti salah, sehingga orang takut berbuat yang nggak benar, kesalahan. Kalau di pengadilan udah pasti salah dah. Kayak gitu. Kalau lo tersangka, apapun yang terjadi lo pasti salah gitu. Ada aja pasalnya. Ada aja pasalnya. Terus dikasih hambatan-hambatan untuk membela gitu. Katanya misalnya berkas pemeriksaan baru dikasih 2 minggu sebelum pengadilan. Kan si pembela jadi bingung tuh ininya. Katanya kayak gitu. Terus mau ke pengadilan juga katanya lewatin jembatan yang goyang gitu kan. Jadi kalau jatuh ada buayanya. Iya, adanya gitu doang gitu. Akhirnya nggak jadi. Susah. Dengan mati gitu. Ini lewat jembatan itu apa langsung penjara? Iya. Penjara aja dah. Daripada goyang-goyang gini. Tapi di keluarga lu ada orang hukum nggak, Cing? Ada orang pendidikan nggak? Guru atau dosen atau apa nggak? Dosen. Ada. Kakak lu? Kakak gue dosen. Kesehatan masyarakat apa manajemen hospital kalau nggak salah. Nah, itu bisa ditanya-tanya nggak, Cing? Maksudnya? Bisa ditanya-tanya tentang pendidikan. Apa impact buat keluarga ada nggak? Kalau kita punya? Nggak pernah. Ini tuh gue kurang. Oh, karena kan gue kan punya anak 3. Gue pengen tuh 1 ngerti hukum, 1 ngerti tentang pendidikan lah. Paling nggak tenaga ahli lah 3-tiganya gitu, Cing. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bertanya gitu. Dokter sih paling penting gitu. Misalnya anakku punya dokter nih. Nah sekarang yang gue lagi pelajarin nih, oke gue pengen anakku jadi dokter nih. Entah siapalah dari 3 ini. Nah apa yang harus gue lakuin biar mereka sekolah dokter. Tapi kalau kita punya keluarga dokter, kita kayaknya nggak percaya dah. Gue ya, kakak gue dokter. Anaknya, ada dokter sih? Ada dokter. Kakak gue, anak nih si dokter. Dokter juga. Spesialis jantung udah spesialis jantung. Dia lagi ngambil S3 di Belanda. Karena gue tahu dia kecilnya, ini kan, gitu gue kalau dikasih tahu sama dia. Masa gitu sih? Iya, gue pernah datang ke sini. Pernah datang pas lagi ngomong-ngomong gini. Ini kalau keluar dari mulut orang lain gue mau nurutin nih. Tapi karena keluar dari mulut dia, gue tahu lo kecil lo gitu. Masa gitu? Masa gitu sih? Iya. Tapi pas udah denger dari orang lain bener kan? Bener, kayak gitu. Tapi itu kayak gue dia obat jantung gue minta resepnya dari dia. Tapi kalau ada konsultasi apa-apa gue enggak. Gue ke dokter lain. Bisa gitu sih ya? Iya. Apa gimana kali ya? Iya mungkin kali ya. Ya nggak apa gue doang ya. Nggak, atau nggak lebih gini kali, Cing, kayak nggak mau denger sama dia karena ya itu karena lo kan anak kecil gitu. Ada gitunya kali. Mungkin ya. Iya, bukan nggak percaya, lu yang ngomong gitu. Iya. Ya gitu sih. Iya, Mungkin ya. Misalnya kayak anakku ustadz gitu. Ya elah lu. Anak ustadz aja, anak punya pesantren, di sekolahnya di pesantren lain. Bener. Nggak di pesantren dia katanya. Bener. Karena susah ngajarin orang yang dekat sama kita ya. Bener sih, Cing. Karena kita lebih denger nyokap gue juga gitu, Cing. Nih misalnya produk yang sama nih, mah minum ini mah.
enggak gitu. Tapi temennya bilang itu bagus tuh produk anak lu itu yang baru Cing. Oh, iya, ya mungkin itu ya. Itu nyokap gue tuh. Bayangin waktu nyokap gue COVID Cing, gue punya produk antioksidan. Mah minum ini nggak mau. Tapi temennya Cing ngeracik sendiri di rumah pakai baskom nih antioksidan. Percaya Cing. Coba Cing, kan nggak masuk akal ya gue. Ya Allah mama, ya itu yang kejadian sama lu itu tuh. Mungkin ya kayak gitu. Apa sih lu? Iya. Betul. Nah itu pentingnya sekolah Cing. Iya, supaya kita logis. Iya, kita bisa memisahkan mana dia anak, mana dia ilmuwan. Iya, mana dia berinformasi, memberikan informasi. Berinformasi. Nah, sekolah itu yang penting. Ya, jadi jangan disepelein dah. Ya, banyak sih orang yang mencapai. Makanya si Rahman nih ngerasain ini penting. Makasih ya Man. Ini sebuah untung nggak kita ganti tadi. Iya. Ini gila sih ilmunya nih. Jadi gue yakin kenapa penting sekolah bukan hanya sekedar pintar, tapi pembentukan karakter. Itu kuncinya. Berima. Bukan sekedar pintar, tapi untuk membentuk karakter. Termasuk kecerdasan intelektual dan emosional. Ini esensi dari sekolah. Jadi ya sedikit sih yang nggak ngerti sekolah, tapi sedikit ini, ayolah dengerin apa kata Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso tung tulodo. Ing Madya Mangunkarso tuturi handayani. Itu penting. Makasih ya Man, untung nggak kita ganti idealisme tuh. Apa sih? Ini hidup nggak bisa lo kalau megang idealisme lo banget. Hidup tuh akan gagal kalau nggak sekolah. Udah intinya. Gimana lo mau tahu idealisme lo kalau lo nggak sekolah? Jadi sebelum kita ngomongin idealisme, kita ngomongin liberalisme, sekolah. Harusnya ini di episode awal. Pertama nih. Ini bener nih. Ini harusnya episode pertama ngopi. Episode 0 ini Cing. Iya. Gue sih sekarang buat teman-teman yang mau bikin podcast, siapapun, episode pertamanya pentingnya sekolah. Supaya lo bisa tahu semua. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ngopi, ngobrol bareng Pican.